Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masyudia. Apakah pagi ini anak-anak sudah membantu kegiatan ayah dan ibu di rumah? Ya, kalau sudah berarti anak-anak sudah bersikap sesuai dengan sila Pancasila. Pagi ini kita sampai pada pembahasan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Ada di tematik, tema 4, subtema 3. Hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini merupakan pohon yang rindang, pohon yang besar, memiliki akar yang kuat dan akar gantung yang banyak. Nah, akar gantung ini diibaratkan sebagai Indonesia yang terdiri atas berbagai macam ras, etnis, suku, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, kemudian pohonnya yang rindang, yang besar itu diibaratkan sebagai Indonesia adalah pemersatu bangsa. Hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon berkayu yang rindang. Pohon yang rindang ini membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia dan Indonesia menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak. Hal itu melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, etnis, budaya. Akar gantung tersebut berasal dari satu pohon beringin. Hal ini berarti Indonesia juga menjadi wadah pemersatu keragaman-keragaman yang ada di Indonesia tersebut. Makna sila ketiga Pancasila yang pertama menjunjung tinggi kebersamaan. Apapun yang kita lakukan, kita usahakan untuk selalu menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi tidak ada perbuatan kita yang berakibat untuk memisah-misahkan kita sesama warga Indonesia. Yang kedua, memperkuat persatuan bangsa. Jadi kita usahakan setiap tindakan kita itu membuat bangsa Indonesia menjadi kuat, tidak melemahkan. Kalau melemahkan nanti Indonesia menjadi lemah dan akan mudah dijajah. Tapi kita kalau mengusahakan persatuan, memperkuat negara Indonesia, maka Indonesia akan jadi negara yang kuat. Ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau ada kepentingan bangsa, kepentingan pribadi dan golongan kita tinggalkan dulu anak-anak. Contoh sederhana, misalnya anak-anak terpilih mengikuti lomba di luar negeri mewakili bangsa Indonesia. Sedangkan pada waktu yang bersamaan ada keluarga kita yang misalnya saudaranya menikah atau ada kegiatan lain. Nah, kegiatan di rumah ini kita tinggalkan, kalian tetap mengikuti kejuaraan yang mewakili Indonesia. Nah, itu contoh sederhananya. Selanjutnya, menciptakan dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Setiap tindakan kita selalu berusaha mengupayakan untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang kuat, yang bersatu, berdaulat, tidak lemah, tidak mudah dijajah. Selanjutnya, rela berkorban demi bangsa Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Misalnya kita mau berusaha dengan sekuat tenaga agar kita bisa menang di lomba yang
kita wakili untuk mewakili nama negara Indonesia. Jadi kita berusaha keras agar kita meraih juara untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau misalnya belum juara, kita tidak boleh putus asa, kita tetap semangat dan berusaha agar suatu saat kita bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, misalnya saling menyayangi, menghormati dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Kalau kita saling menyayangi, tidak bertengkar, itu kita akan jadi kuat anak-anak. Contoh yang pertama masih dalam lingkungan keluarga dulu. Nanti kalau kita dalam keluarga sudah terbiasa semacam itu, nanti kita di sekolah atau di masyarakat akan terbiasa. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Kita tidak boleh memaksa, misalnya adik kita paksa untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, tidak boleh. Yang ketiga, mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Ayah dan ibu pasti memberikan nasihat yang baik kepada kita agar hidup kita menjadi baik, dan itu kita turuti. Untuk lingkungan untuk contoh lingkungan di sekolah, misalnya yang pertama mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, ras. Jadi kita tidak memilih-milih teman waktu di sekolah. Kita mau berteman dengan siapa saja, tidak milih-milih. Dari suku apa, rasnya apa. Yang kedua, menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Di sekolah kita juga wajib menghormati guru sebagai orang tua kita, teman sebagai saudara kita, dan warga sekolah yang lain, misalnya penjaga sekolah, bagian tugas kebersihan, kita tetap wajib menghormati. Meskipun adik kelas kita ya, yang lebih kecil kita sayangi, yang lebih tua kita hormati. Contoh yang ketiga, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Jadi kalau misalnya waktunya kita berdiskusi, kita menghargai pendapat teman agar tidak terjadi perselisihan, agar tidak terjadi pertengkaran. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, contohnya ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Selanjutnya yang kedua, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Jadi ikut ronda, ikut menjaga keamanan dan sebagainya. Yang ketiga, peduli terhadap masyarakat sekitar. Jadi kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Di sini ada contoh membedakan sikap baik dan tidak baik. Tapi ini contoh-contoh ini tidak semuanya dari sila ketiga ya anak-anak ya. Ini adalah beberapa dari sila ke-1 sampai ke-5. Contoh yang pertama, menghormati sesama umat beragama. Nah, ini berarti contoh sila ke-1. Contoh tidak baiknya, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Yang kedua, menolong teman yang kesusahan. Nah, ini dari sila kedua. Contoh tidak baiknya, sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Contoh yang ketiga, menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, ini contoh sila ketiga. Contoh tidak baiknya, mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Contoh yang keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Ini contoh sila keempat. Contoh tidak baiknya, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Contoh yang kelima, membiasakan hidup hemat. Nah, ini contoh sila kelima. Kemudian, contoh tidak baiknya menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada lagi contoh sikap baik dan tidak baik. Ini juga merupakan contoh dari sila ke-1 sampai ke-5. Yang pertama, contoh baiknya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ini sila ke-1. Sikap tidak baiknya tidak berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan.
Contoh yang kedua, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan rumah. Contoh tidak baiknya tidak mau menolong orang yang kesusahan. Contoh yang ketiga, mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Ini sila yang ketiga, anak-anak. Contoh tidak baiknya tidak menerima teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Contoh yang keempat, menerima kritik dan saran dari orang lain. Ini contoh sila keempat. Sedangkan contoh tidak baiknya memutuskan sesuatu sesuai dengan kemauan sendiri. Sikap baik selanjutnya memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Ini contoh sila kelima. Sikap tidak baiknya membantu teman dengan mengharapkan imbalan. Untuk tugasnya kerjakan LKS halaman 70 sampai 71. Sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.